Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk saja ke sesi yang kedua, di mana sesi yang kedua ini seperti disampaikan akan diisi atau akan narasumber akan diisi oleh Bapak Perdana Rahmana Putra. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sejak jam 8.30 tadi pagi. Terima kasih Pak Perdana. Iya Pak. Beliau adalah seorang geoscientist. Saya kira pengalaman beliau sudah sangat banyak di Pertamina dan hari ini, sampai saat ini beliau ada di Upstream Teknologi Center Pertamina sejak Januari 2018 sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, mari kita sambut narasumber yang kedua kepada Bapak Perdana Rahmana Putra. Kami persilahkan. Silakan Pak. Baik. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Muncul ya. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini slide pertama saya di merupakan cover dari presentasi saya. Ini barang yang sama yang kita datengin dulu bareng Pak Awang gitu ya, si Bangaur Formation gitu ya, dengan outcrop yang sangat excellent yang ada di pinggir jalan gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Awang sudah menyampaikan dengan sangat komprehensif secara tektonik stratigrafi, kemudian opportunity dari petroleum system dan hydrocarbon opportunity di Fort Basin, bahkan tidak hanya di Pulau Sumatera, kemudian beliau lanjutkan juga Jawa sampai dengan ke Eastern Indonesia gitu ya. Sekarang saya akan lebih spesifik untuk membahas tentang Sumatera Fork Basin gitu ya. Di utara kita punya Sibolga Basin, kemudian ke selatan kita punya Mentawai dan Bengkulu Basin. Nanti kita coba lihat seperti apa secara umum berdasarkan data-data subsurface yang pernah kita lakukan dulu gitu ya, studinya gitu. Sebelumnya saya mohon izin untuk mematikan video karena mengurangi bandwidth karena di rumah sedang ramai untuk WFH dan ini apa namanya school from home anak-anak itu ya, supaya tidak lag gitu ya, supaya lebih lancar secara umum. Ya, silakan. Baik. Oke. Saya coba ganti dulu pointernya. Next, oke, baik. Ini adalah fokus area studi kita gitu ya. Secara umum kita bagi menjadi dua region gitu kan. Kita punya Forak di bagian utara yang terdiri dari Sibolga Basin, kemudian Nias Basin. Kemudian di bagian selatan kita punya Mentawai Basin dan Bengkulu Basin gitu ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan juga secara umum oleh Pang, tapi kita akan coba lihat secara detail subsurface dari data subsurface dan studi yang pernah kita lakukan gitu ya. Kemudian kita lihat dari data gravity, ini merupakan published gravity, kita bisa download di Sandwell gitu. Bisa kita lihat secara umum kita punya Forak Basin yang berwarna biru bagian dalaman di sini yang memanjang mengikuti pola Pulau Sumatera dari arah northwest sampai dengan southeast gitu. Kemudian di bagian timurnya, di bagian baratnya secara umum dibatasi oleh suatu prisma krisi. Kemudian di bagian timurnya secara umum kita punya suatu tinggian barisan mountain dan Sumatera Fault Zone. Dan kalau kita lihat secara umum sesar-sesar geser besar di sini seperti Sumatera Fault Zone di bagian timur dan Mentawai Fault Zone itu sangat bertanggung jawab salah satunya terhadap deformasi yang ada utara. Kemungkinan kita punya sesuatu yang sedikit berbeda gitu. Role-nya adalah si kemenerusan dari West Andaman Fault Zone yang dia berhenti atau intersect terhadap si Mentawai Fault Zone di sini gitu. Nanti kita coba lihat seperti apa secara mirroring bisa kita lihat nantinya bahwa secara sequence kemenerusan stratigrafinya antara Backup Basin dengan Forak Basin. Kemudian secara deformasi strukturnya apa yang membedakan antara si Forak Basin maupun di Forak Basin, nanti coba kita lihat pada presentasi ini gitu ya. Kemudian ini kalau kita lihat penampang dari Forak Basin sampai dengan Backup Basin gitu ya. Jadi secara umum
betul kita punya Paleogene Grabenal system gitu yang eksis di bagian forearc basin, yang merupakan mirroring di bagian backup basin gitu ya. Jadi kita expect bahwa suatu scene extensional sediments yang berperan sebagai source rock gitu kan di bagian backup basin itu juga bekerja di bagian forearc basin gitu. Kemudian secara umum nanti kalau kita lebih detail lagi kita akan punya suatu positive sequence yang hampir mirip, start dengan transgressive positive sequence, kemudian diakhiri di bagian atasnya dengan suatu regressive positive sequence, dan itu pun kita temukan juga di bagian forearc basin. Hanya saja nanti mungkin secara kontribusi sediments itu di bagian yang lebih muda, paling tidak late Miocene ke atas itu kontribusi dari Prisma Crazy ini juga akan memberikan kontribusi terhadap sedimen yang lebih muda, terutama di bagian pinggir bagian barat dari forearc basin di bagian Sumatera. Kemudian kita bergerak lagi ke arah selatan, secara umum kita punya penambang yang sama gitu ya. Kita punya forearc basin di bagian atas, kita punya backup basin. Menarik adalah ketika kita melihat penambang ini di bagian forearc basin itu less structure di umur yang lebih muda kalau kita compare dengan backup basin. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Awang bahwa Pulau Sumatera sendiri itu terdiri dari amalgamated atau accreted beberapa plate gitu ya. Kemudian di forearc basin sendiri kemungkinan dia duduk di bagian suatu transitional sampai oceanic crust yang kita sebut sebagai waylaid terrain. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan kenapa di backup basin secara deformasi dia jauh lebih intens dan terlihat banyak reaktivasi dari pre-existing structure maupun continuous sampai dengan umur yang lebih muda. Sedangkan di backup basin kita lihat dia less structure saja. Dia bisa kita bayangkan bahwa basin ini secara historis setelah kita memiliki suatu paleogen system, dia hanya sagging saja gitu ya. Apakah dari sisi dipengaruhi oleh kondisi dari alas yang melandasi dari cekungan tersebut, atau mungkin juga bisa disebabkan karena secara umum stres, major stressnya sudah terakumulasi di bagian dari subduction zone yang ada di sini. Itu yang mungkin menyebabkan secara umum kita memiliki less structure di umur yang lebih muda di bagian forearc basin. Itu kenapa nanti kalau kita lihat secara umum pelamparan dari karbonat di area ini cukup melimpah gitu ya, dan bisa dikenali dengan sangat baik dari sisi seismik. Kemudian ini adalah kolom stratigrafi yang dibangun dari sumur Malabo 1 dan Arwana 1. Malabo 1 merepresentasikan kondisi dari forearc basin di bagian utara, sedangkan Arwana 1 merepresentasikan kondisi forearc basin di bagian selatan. Jadi secara umum bisa kita lihat kita punya suatu scene extensional system gitu dengan diisi oleh suatu scene extensional sediments yang bisa kita mirroring yang terjadi di backup basin. Kemudian kita akan punya suatu post reef sequence yang juga bisa kita kenali di backup basin. Kita punya batu raja ekivalen, kemudian guma ekivalen, kemudian nanti di bagian atas juga kita punya suatu rival build up karbonat ekivalen dari Parigi, kemudian diakhiri oleh suatu regressive yang tadi salah satunya disebutkan sebelumnya, yaitu simpang ngawur formation. Nanti kalau kita lihat, kita kenali seismik itu cukup jelas gitu ya, karena kita punya suatu profiling sequence yang continuous yang datang dari barat, suatu tinggian barisan yang prograding ke arah southwest lah secara umum gitu ya. Nah, yang membedakan secara umum di utara dan di selatan, di utara terjadi suatu erosional yang cukup signifikan gitu ya. Itu terjadi pada saat Oligocene gitu di sini, dan kontrol dari structure yang ada di bagian utara itu lebih banyak dikontrol oleh suatu West Andaman Fault Zone, sedangkan di bagian selatan oleh suatu Mentawai Fault Zone gitu ya. Itu yang secara umum bisa kita lihat dari kolom stratigrafi ini gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin karena dia share
same stratigraphical sequence dengan apa yang terjadi di Back Basin. Dia juga bisa share petroleum system yang hampir mirip lah secara umum. Nanti coba kita lihat. Baik, ini adalah penampang seismik gitu ya, dari northeast to south, ini dari west to southeast. Ini ada kesalahan penulisan. Dari utara sampai dengan selatan, dari Raja melewati Tonom gitu ya, kemudian melalui sumur Melaboh dan berakhir di sumur Palumat. Nah, secara umum bisa kita kenali continuity gitu ya dari suatu Paleogen sequence di sini, meskipun dia secara umum didominasi oleh very fine grain material, shell dominated gitu di sini. Kemudian kita bisa kenali late Oligocene, early Miocene, carbonate, batu raja gitu. Kemudian di atasnya kita punya suatu transgressive sequence seperti saya jelaskan sebelumnya gitu, yang sangat didominasi oleh claystone intermediate with sandstone, dan di beberapa tempat terutama di Melaboh 1 dia didominasi oleh batu gamping. Nah, kemudian secara umum di atas kita punya suatu regressive sequence yang sangat didominasi oleh sandstone intermediate dengan claystone gitu ya, yang bisa kita kenali dengan baik secara continuity nanti di seismik seperti apa. Baik, ini secara umum kalau kita melihat postmortem dari Back Basin di bagian utara, sama di Sibolga, sudah banyak sumur yang menembus gitu ya dari tahun 70-an. Tapi secara free Melaboh 1 maupun Melaboh I1 itu adalah biogenic gas dengan kandungan metan yang tinggi gitu kan. Nah, secara umum sumur-sumur ini mengejar clay, Miocene, limestone gitu ya. Bahkan untuk metan gasnya sendiri ditemukan juga di late Miocene limestone gitu. Nah, secara umum kalau kita lihat bahwa indikasi dari keberadaan thermogenic gas dari sumur-sumur yang menembus di bagian utara itu less likely ada gitu kan ya. Jadi memang kebanyakan membuktikan kehadiran dari keberadaan dari biogenic gas. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa secara umum Back Basin ini cool gitu ya, secara gradien geothermal sehingga membutuhkan kematangan yang cukup dalam. Nanti coba kita lihat apa yang kita analisis di bagian graben terdalam, di apakah cukup atau memungkinkan untuk mengenerasikan hidrokarbon secara homogenik itu, sehingga kita punya opportunity juga di thermogenic selain dari biogenik di area ini. Nanti coba kita lihat secara umum seperti apa. Kemudian ini postmortem di bagian selatan. Nah, kebetulan data yang well yang penetrate di bagian selatan ini lebih secara data lebih sedikit lah kalau kita compare dengan di bagian utara yang kita miliki gitu ya. Tapi secara umum kita punya sumur-sumur yang membuktikan keberadaan kehadiran termogenik hidrokarbon gitu ya, dengan dibuktikannya pemoran dari Arowana 1 yang menunjukkan kehadiran dari oil show dari sequence berumur early Oligocene sampai dengan early Miocene interval gitu. Kemudian dari beberapa report juga kalau kita lihat di Bengkulu itu tested sekitar 14 barrel oil. Jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa discovery mungkin nanti secara ekonomik itu menjadi isu kalau di area ini. Hanya saja nanti kita perlu cari size yang besar gitu, atau memang detailing dari pemetaan dari grabenal system yang ada di sini, terutama kemenerusan dari graben-graben yang sudah membuktikan seperti yang di-drill oleh si Arowana 1 nantinya seperti apa. Kemudian sumber terakhir kalau tidak salah tahun 2014 di-drill adalah Rendang 1 wells gitu ya. Ini cukup ke arah barat, cukup surprise gitu karena discovery secara umum atau indikasi dari termogenik itu berada di bagian timur, sedangkan Rendang 1 well itu cukup jauh shifting ke arah barat. Apakah padahal kalau kita lihat secara umum gradien geothermal dari barat ke timur ini akan semakin cool ke arah barat gitu ya. Apakah ini Rendang melihat sesuatu yang lain gitu ya, yang beda dengan apa yang dilihat oleh Arowana dan Bengkulu E1X, atau seperti apa? Karena kalau
kita lihat secara umum seismik yang ada di sini itu cukup bagus memperlihatkan adanya suatu direct hydrocarbon indication gitu ya. Apakah renang satu ini juga dia mengejar adanya keberadaan hydrokarbon yang diindikasikan dari adanya suatu flat spot gitu, atau suatu bright spot, atau suatu reversal polarity gitu. Cuman kalau kita lihat bahwa secara gradient geothermal harusnya dia akan semakin cool kalau kita berbicara area ini gitu ya, ke arah semakin barat. Karena saya less informasi juga tentang sumur rendang ini gitu, jadi lebih banyak diskusi saya dapatkan atau informasi dari teman-teman yang mengetahui sejarah dari sumur rendang satu ini. Baik, ini untuk postmortem bagian selatan gitu ya. Kemudian saya coba lanjutkan dengan melihat berbagai contoh dari interpretasi seismik yang pernah dilakukan di area ini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh di bagian utara gitu. Kalau kita lihat secara umum kita punya suatu grabenal system di bagian bawah gitu kan ya. Kemudian kita punya sequence Paleogene, Eocene gitu, interval di sini yang kalau kita lihat secara umum litologinya didominasi oleh shale kalau kita berdasarkan atau merefer ke sumur Malabo 1. Kemudian kita punya limestone yang melampar cukup luas gitu ya, ekivalen batu raya formation. Kemudian kita punya suatu ekivalen dari Gomez formation di sini. Kemudian kita punya parigi ekivalen. Nah, di parigi ekivalen inilah ditemukan methane G yang cukup menarik gitu kan di Malabo. Seperti itu juga dibicarakan oleh Pak Wang sebelumnya bahwa salah satu risiko di sini kita punya suatu prograding sequence di sini yang kita bisa kenali dengan sangat baik, suatu clinoform gitu. Nah, ini yang dicurigai juga bisa bertindak sebagai suatu tip zone, sehingga kalau kita lihat size dari parigi sebesar ini bisa jadi dia akan fill spill karena dia bisa jadi tercuri oleh suatu lapisan tip zone di sini gitu. Jadi kalau kita mau lihat, kalau kita mau cari biogenic, ini kita harus yakinkan dulu bahwa kita tidak punya suatu prograding sequence yang downlapping atau berada di atas dari batu gamping ini gitu ya. Sehingga risiko dari kebocoran di bagian atasnya itu bisa lebih diminimalis. Ini salah satu contoh penampang seismik hasil interpretasi di bagian utara. Kemudian kalau kita lihat secara umum cross section dari northeast sampai dengan southwest gitu, ini adalah posisi dari Malabo 1 well. Kemudian suatu graben yang cukup dalam gitu ya. Ini merupakan kemungkinan titik dalam di sini gitu. Yang bisa juga ini juga berpotensi seandainya matang ini bisa menjadi suatu potensi akumulasi soft rock gitu ya yang bisa kontribusi terhadap reservoir batu gamping yang ada di sekitar sini. Bahkan tidak hanya reservoir batu gamping, bisa jadi kita punya suatu plastik sediments yang ekivalen dengan lower talang akar juga berada di bagian graben sini gitu ya, suatu fault dependent structure lah di sini yang bisa kita detailin nantinya gitu. Tapi nanti coba kita lihat dengan kondisi gradien geothermal yang ada itu bagaimana kondisi dari kitchen yang kita expect merupakan bagian terdalam di sini gitu. Kemudian ini dari Arwana 1 Wells, karena secara detail reportnya kita nggak punya, kita coba komparasikan dengan aplikasi yang ada gitu ya. Jadi secara umum kita coba tarik reflektor, kita kenali di seismik gitu, kemudian kita coba ekivalenkan dengan dengan suatu publikasi yang juga membahas tentang Arwana 1 Wells gitu. Jadi kita punya suatu sequence yang di bawah ini yang ekivalen talang akar, kemudian kita punya juga batu raja ekivalen di bagian sini, kemudian kita punya suatu post reef sequence di sini ekivalen air benakat gitu, kemudian parigi ekivalen di bagian atasnya, dan yang lebih muda Burna ekivalen. Jadi kalau kita lihat dan sama bagian utara dan bagian selatan Forak Basin ini juga merepresentasikan suatu mirroring cekungan atau sequence yang
yang terjadi di backup basin gitu ya. Nah, secara umum kalau kita lihat dari arowana ini gradien geothermal kalau kita komparasikan dengan bagian utara di sini cukup panas seperti tadi yang ditunjukkan oleh Pak Awang, betul. Jadi di arowana one well ini cukup tinggi secara gradiennya dibandingkan dengan forearc basin di bagian utara. Nanti coba kita lihat seperti apa komparasinya. Kemudian kalau penampang seismik yang ada di bagian Nias Basin gitu ya, coba kita lihat bahwa kita punya continuity dari suatu Paleogen graben yang ada di sini gitu kan. Kemudian kita punya ekivalen dari batu raja gitu yang di atas, di bagian atasnya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat di Wang Buddha ini gitu ya, kontribusi dari prisma crash juga sudah mulai terlihat. Jadi tidak hanya sedimen yang datang dari arah tinggian di bagian timurnya gitu ya, tetapi juga ada kontribusi dari prisma crashing-nya. Nah, ini juga mungkin yang menyebabkan yang dilihat oleh Rendang gitu ya, yang dia farther west di drillnya itu tidak hanya sedimen-sedimen yang datang atau di drive dari bagian timurnya, tapi juga merupakan mixing sequence yang juga merupakan sedimen-sedimen juga yang datang dari bagian prisma crashing-nya yang ada di sini. Gitu. Nah, secara thermal communication juga Rendang pun memiliki gradien yang jauh lebih rendah, sekitar 1,6 degree Celsius per 100 meters gitu ya. Kalau kita compare dengan arowana yang cukup tinggi 2,8 sampai 3 lah. Jadi cukup dingin gitu. Itu kenapa kalaupun kita punya gas yang masih tertrap di situ suatu bryogenik mungkin juga sudah berubah menjadi suatu hydrate gitu, gas hydrate di sini gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini adalah penampang yang lain lagi dari Mentawai sampai dengan Bengkulu Basin. Ini dari arah northeast sampai dengan southwest. Nah, kita lihat ini adalah arowana, dia drilling di bagian textural di bagian timur dari suatu Halfgraben gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ada suatu pop-up structure gitu di sini yang mungkin juga ini salah satunya adalah disebabkan karena aktifnya dari suatu Mentawai fault zone gitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara umum itu sedimen-sedimen yang berumur paleogen diendapkan di sini gitu ya. Kita punya grabenal yang ada di bagian timur, kemudian kita punya grabenal yang ada di grabenal system yang ada di bagian barat itu. Kemudian secara umum kalau kita lihat di umur main gitu, justru malah dia terjadi penebalan di bagian sini gitu ya. Dia akan semakin menipis karena forearc region. Kemudian kalau kita lihat sequence yang lebih mudah, paling tidak late Miocene sampai dengan Pliocene itu menebal di sini. Jadi ini menandakan bahwa di sini sudah sangat aktif sekali gitu ya. Jadi kontribusi dari ini gitu mungkin juga lebih banyak datang dari sedimen-sedimen yang berasal dari forearc basin-nya, dari prisma crashing-nya gitu, compare to yang terjadi di sini gitu. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini adalah crop section yang lain gitu, yang melewati Mentawai dengan Bengkulu Basin. Nah, ini yang di expected renang ini ya gitu ya, yang di drill gitu ya. Dia di drill cukup dari cukup dangkal gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Awang. Jadi kalau melihat di sini memang less structure gitu. Apakah renang melihat ada suatu fenomena DHI sehingga dia tertarik untuk mendrill di situ gitu kan? Karena kalau kita lihat potensial dari thermogenik justru kemungkinan ada di bagian lebih timurnya yang secara gradien geothermal dia lebih tinggi gitu, dan clear kita bisa menginterpretasikan suatu Paleogen graben system yang ada di bawah sumur anak gitu ya. Jadi tinggal melihat ekstensinya ke arah mana sebetulnya gitu. Kemudian ini yang lain, nah ini kalau kita lihat ini teknik yang berarah southeast gitu. Nah, kita lihat memang kita punya suatu polygrabenal system yang kecil-kecil gitu ya. Secara umum kita punya selain yang ada di bagian bawahnya arowana gitu ya, itu bisa kita lihat dengan sangat baik. Itu memang mungkin
secara size Gramenal sistemnya ini kecil gitu dan limited gitu ya. Tetapi secara umum kita bisa lihat bahwa kita punya continuity dari graben-graben ini yang juga eksis di sepanjang Northwest Southeast di bagian timur dari Foak Basin. Ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian atasnya pun kita punya opportunity dari BRF yang continuous juga gitu kan di sepanjang Northwest Southeast di section ini gitu. Nah, kemudian kalau coba kita lihat structure map-nya seperti apa. Ini regional structure map. Ini kalau kita lihat dari base Neogen di bagian utara gitu. Ini si Bolganias Forak Basin. Kita punya Paleogen structure yang mirip dengan apa yang terjadi di Bekat Basin. Secara umum kita punya Northwest Southeast trend struktur gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sekuen yang lebih muda, early Miocene, late Miocene, dan Pliocene, dia less structure gitu ya. Bahkan kita lihat seging aja gitu. Jadi secara deformasi tidak cukup intens dari Paleogen di daerah ini gitu. Kemudian kalau kita lihat di bagian selatan, gitu ya. Nah kita punya ini di bagian top pertelahan gitu ya, suatu struktur menarah. Nah kemudian kita lihat nih, ya, Northeast. Jadi punya dua Palembang dalam arah Northeast. Ini kita interpretasi sebelumnya pada lihat adalah BRF kita nyebutnya di sini apa namanya, jadi shaking aja lebih banyak secara umum dan pengangkatan yang terjadi di bagian prisma akresinya gitu. Tapi secara umum reaktivasi dari struktur yang Paleogen itu tidak banyak terjadi di sini gitu. Nah, nanti juga itu bisa menjadi isu kalau kita berharap bahwa kita punya suatu vertical migration yang gitu kan, yang berharap dia charging dari bagian dalam ke bagian yang lebih shallow nantinya. Itu merupakan salah satu risiko yang lain selain dari tadi kita punya suatu profiling sequence yang bisa menjadi suatu lapisan pencuri di area ini. Oke, nah secara umum ini adalah play dari Sibolga Basin. Gitu ya, kita lihat bahwa di bagian Grabenal sistem yang bagian dalam itu bisa berpotensi menjadi suatu dalaman yang dia berpotensi sebagai soft rock seperti yang terlihat di Bekat Basin gitu. Kemudian di bagian atasnya potensially reservoir kita punya Miocene carbon gitu ya, batu raja maupun late Miocene, Pliocene, ekivalen Parigi gitu. Bahkan di bagian dalamnya juga ada chance kita punya suatu Paleogen plastic sandstone gitu ya, yang berada di dalam gitu. Nah, trapnya itu adalah juga berupa suatu stratigraphical maupun structural trap. Nah, secara maturity, possibility-nya adalah early mature dengan gradient geothermal yang kita pakai untuk memprediksi bagian dalaman di sini gitu. Nah, kalau kita lihat secara umum average dari gradient geothermal itu hanya sekitar 1,8 degree Celsius per 100 meter. Jadi dingin gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau matang awal baru tercapai di sini gitu, kemudian early mature, kemudian baru tercapai di kedalaman gradient itu secara umum untuk menjelaskan hidrokarbon tetap baik di sini. Kalau secara size dia ekonomik, kenapa tidak gitu ya, seperti sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Awang gitu. Kalaupun termogenik sinis gitu, kita di sini kita masih punya biogenik yang sudah terbukti di Malabo 1. Masalah size ya, kita coba cari yang size seperti apa gitu ya.
baru tercapai di sekitar kedalaman 4.165 gitu ya. Jadi hanya sebagian dari dalaman ini gitu yang mungkin sudah masuk di major level gitu. Oke, kemudian kita ke selatan lagi. Nah, bagaimana dengan Bengkulu dan Mentawai Basin? Sekarang ini dia hampir mirip dengan yang kita lihat di bagian utara gitu ya. Kita masih mengandalkan graben system di sini yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dari bahkan kalau di selatan ini cukup optimis karena kita punya Arwana 1 kemudian Bengkulu AX1 yang sudah membuktikan keberadaan dari hidrokarbon di area ini secara termogenik gitu kan. Kemudian juga sudah terbukti gitu, bahkan nanti kalau kita lihat dari hydrocarbon indication itu cukup menarik di area ini gitu. Jadi umum dia sudah masuk early mature atau mature, kemudian secara stratigraphical ataupun structural trap kita eksis di sini gitu. Secara main reservoir kita akan punya masih bermain-main dengan paleogen plastik yang ada di sini mungkin, kemudian neogen karbonat ekivalen dari batu raja maupun dari parigi ini yang masih menjadi main objektif kita di area ini. Oke, dari Panggabean dan ya, jadi secara umum beliau mengambil beberapa untuk komparasi saja dari Seblat formation ekivalen Gulf dan Lemau formation ekivalen air benakat sampai dengan Muara ini ekivalen gitu ya. Nah, secara umum kita punya tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu, tetapi dominasinya adalah type 2 dan type 3 dan sebagian sudah matang gitu. Bahkan beberapa malah sudah over mature gitu di sini gitu ya. Nah, kalau kita pakai gradient 2,8 degree Celcius per 100 meter di area Bengkulu Forak Basin itu sudah masuk ke mature level. Bahkan di bagian dalamnya dia sudah peak generation dari hidrokarbon gitu ya. Kita lihat lagi, nah ini saya ambil dari Hall tahun 93 gitu kan. Nah, secara umum digambarkan bahwa kita punya suatu paleogen extensional sediments gitu di bagian bawah, kemudian ekivalen talang akar gitu kan, lemat lahat, kemudian kita punya suatu marine substrate gitu ya, ekivalen batu raja formation di sini gitu. Nah, kalau kita lihat secara level maturity itu di bawah itu sudah masuk 0,7 gitu ya dan 0,87, jadi sudah mature gitu kan. Secara TOC pun cukup menarik kan. Lihat dia lebih dari 1 bahkan beberapa dekatin 2 gitu. Bahkan kalau kita lihat di batu raja ekivalen dia lebih dari 2 bahkan mendekati 3 gitu. Meskipun secara umum di batu raja level ini dia masih masuk dalam early major gitu. Nah, kalau secara properti kita lihat juga bahwa di bagian bawah masih sekitar 12%, kemudian di lower talang akar ekivalennya kita masih punya sekitar 13%, kemudian batu raja ekivalen yang masih sekitar 11% gitu, secara properti. Jadi sebetulnya ini menjadi sesuatu yang cukup menarik di area Bengkulu Basin. Nah, kalau kita lihat di Arwana gitu ya, jadi kalau kita bagian bawah ini juga secara sosok sudah kalau kita komparasikan gitu kan dengan publikasi Hall bahwa ini sudah masuk sekitar AO 0,7, 0,87 gitu kan yang also yang ada di sini, kemudian yang di sini yang masih masuk early nature sekitar 0,5 AO-nya. Oke, nah ini juga saya ambil dari Herianto 2007 gitu, show-show yang muncul di sini itu juga coincide dengan apa yang kita lihat di slide sebelumnya gitu ya, itu berasal dari early Oligocene sampai dengan early Miocene sequence. Jadi ini cukup menarik gitu ya, karena show-show-nya juga cukup banyak, jadi mengindikasikan buat thermogenic working di area ini gitu. Nah, kemudian kalau kita coba lihat dari beberapa line, direct hydrocarbon indication gitu ya, ini kita lihat suatu chimney gitu kan, gas chimney gitu ya. Jadi eksis gitu di sini. Kemudian kita coba bisa lihat juga adanya suatu polarity reversal gitu di bagian sini gitu. Kemudian
Nah, kita lihat juga suatu adanya flat spot maupun bright spot itu di sini ya yang merupakan indikasi dari keberadaan dari hidrokarbon gitu ya. Karena ini levelnya shallow, kemungkinan ini datang dari suatu biogenic gas yang trap di bagian yang lebih dangkal, paling tidak di Pleistocene sediments. Gitu. Nah ini juga bisa kita lihat adanya suatu BSR gitu, bottom stimulating reflector di area ini gitu ya. Jadi sebetulnya secara direct hydrocarbon indicator no doubt bahwa kita punya suatu biogenic indication atau gas indication di sini gitu kan. Jadi masih menjadi isu adalah seberapa dari grabenal system di paleogen yang bisa mengenerasikan dari thermogenic hydrocarbon di area ini. Itu mungkin factors tadi yang ya. Jadi secara umum singkat saja gitu kan di Northern Sumatra Forak itu relatif dia lebih cool. Kemudian Mason River Limestone-nya hadir gitu kan yang menjadi Mason Reservoir targetnya. Kemudian di deeper graben kemungkinan kita masih punya early mature to mature sosok lah. Berapa besar itu yang menjadi challenge ke depannya. Nah, secara unconventional play, biogenic gas, no issue itu kan ada di bagian ekivalen Parigi atau Pleistocene limestone. Kemudian di Southern Sumatra Forak sudah terbukti kehadiran hidrokarbon secara termogenik di Munggul awan X dan awan 1. Kemudian secara umum dia gradien geotermalnya lebih tinggi gitu ya. Jadi potensial untuk maturity-nya juga lebih besar compared to northern area. Kemudian karbonat reservoir yang menjadi main objektifnya juga dia terdistribusi dengan cukup luas di sini gitu. Nah, kehadiran dari unconventional play seperti biogenic gas, kemudian BSR itu juga mudah dikenali yang tinggal kita go in detail dalam mapping dia ini gitu. Nah, singkat saja terima kasih atas kesempatannya. Silakan kalau ada diskusi saya serahkan kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Perdana. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, itu tadi penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Perdana sehingga sudah melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Awang. Kita sudah melihat secara spesifik mana hasil seismik dan stratigrafinya. Bapak Ibu, ini beberapa pertanyaan yang sudah kami catat, kami baca di kolom chat. Ini dari Pak Bandari ya. Pertanyaannya saya bacakan aja ya, Pak Perdana ya. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya di sini juga sudah terlihat, kita bisa lihat di pertanyaannya sebenarnya. Saya ingin menanyakan kemenerusan pola transtensional pull apart basin Great Sumatera Fault Zone hingga Graben di Selat Sunda. Apakah juga sudah pernah dilakukan evaluasi terkait petroleum potensial, petroleum play opportunity pada area tersebut? Mohon informasinya, begitu Pak. Baik, saya coba jawab ya. Mungkin nanti Pak Wong bisa menambahkan kalau ada gitu. Kalau untuk di area tersebut, internally kita belum pernah melakukan detail gitu ya. Tetap continuity dari Sumatera Fault Zone memang kemungkinan dia akan continue sampai di bagian tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat pola dari structure dan grabennya yang berarah north to south itu masih eksis sampai dengan di situ. Jadi mungkin juga akan share same apa yang kita lihat sekuen atau strata yang bisa kita lihat seperti apa yang dari backup base di South Sumatra Basin gitu. Jadi kemungkinan petroleum system pun bisa jadi ada juga di area tersebut. Terus secara umum kalau kita compare secara tektonik stratigrafinya bisa juga hadir di area tersebut. Tapi untuk detail saya juga internally kita belum pernah melakukan. Mungkin Awang bisa punya informasi yang lain.
dari ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin nanti kita sampaikan ke Pak Awang, kemungkinan sepertinya beliau sudah tidak sedang ada acara lain sepertinya, tidak saya lihat. Baik, saya mau bacakan pertanyaan Pak. satu lagi nih Pak. Pak Horizon. Oh, maaf. Oh, ya, karena banyak peserta jadi saya tidak. Silakan apa-apa, Pak. Mohon ditambahkan Pak. Ya, saya hanya menambahkan saja sedikit. Ya. Gitu. Tadi yang ditanyakan Pak Andar itu, yang sudah dijawab juga oleh Pak Perdana. Ya, karena sepanjang sesar Sumatera itu kan memang tidak lurus gitu Pak Andar ya. Ada bengkokan-bengkokan gitu. Ada bengkokan yang sifatnya rilis, jadi ngebuka gitu. Itu yang disebut transtensional. Nah, kita punya beberapa yang besar-besar seperti misalnya, kalau sekarang kan kita banyak punya danau kan, danau-danau yang berkembang sejak dari utara ke selatan ya. Di selatan itu ada Danau Suo, Danau Ranau. Di tengah kita punya danau di atas, danau di bawah. Di Padang itu kita punya Danau Singkarak. Dan itu sebenarnya sudah mulai dari sejak pembukaan Ombilin gitu. Jadi bergantung pergerakan ya, kalau kita punya dextral slip di situ, terus pas di bengkokan yang sifatnya sampai ke grabennya di Teluk Semangka tadi, Semangko itu di daerah Lampung, itu juga masih sifatnya ngebuka dan akhirnya menyebabkan beberapa graben-graben terbentuk di situ Pak Andara. Jadi dan beberapa punya petroleum system kan, yang paling aktif sekarang yang tadi saya diskusikan dengan Pak Rudi itu, yang Ombilin gitu. Ombilin sekarang kan yang sedang dikembangkan oleh perusahaannya. Walaupun itu penemuan lama terus didelineasi dan cukup lah ya, punya gas menyesat. Tetapi terbuka juga gitu buat yang lain-lain. Hanya memang dulu Medco punya blok di Pagar Alam. Pagar Alam dia menghasilkan muara 2 gitu. Sempat dieksplorasi, hanya memang tidak lanjut karena memang ada beberapa masalah petroleum system. Tapi artinya basin-basin Pulpat yang sekarang posisinya sudah jadi intra-arc sekarang ini. Karena memang sudah keangkat oleh Barisan Mountain. Kira-kira gitu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Revisa. Ya, terima kasih Pak Awang. Terima kasih banyak. Itu tadi Bapak Ibu peserta yang kami hormati, jawaban Pak Awang tambahannya. Mohon maaf tadi saya tidak baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya nih Pak Perdana dari Pak Danur. Dari sumur-sumur yang ditampilkan, sumur mana saja yang sudah ada flowing testnya, Pak? Dari Pak Danur. Baik Pak, enaknya saya lihat sampai nunjukin postmortem wells-nya ya. Oke, jadi kalau kita lihat sebetulnya di bagian Bengkulu, Pak Danur, itu kita punya E1X itu ya, itu udah tes sekitar 14 barrel oil. Kemudian untuk di Arwana 1 hanya menunjukkan adanya oil show di early oleogen sama dengan dan early Miocene dari karbonat bagian gitu ya. Kalau dari postmortemnya sendiri mungkin bisa jadi kalau kita lihat tadi gitu ya, itu secara umum limited generation kalau kita melihat dari size graben yang berada yang di-drill oleh Arwana One Wells gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita punya ekstensif atau graben-graben yang mirroring dengan apa yang kita lihat di Arwana One Wells yang berkembang di sepanjang Northwest Southeast di bagian timur dari Fort Arc Basin gitu, di bagian ini. Gitu. Jadi bisa jadi memang dua hal gitu kan. Yang pertama karena memang kalau kita lihat sebetulnya secara properti juga sekitar 12-13% gitu, itu cukup besar gitu, cukup lah gitu kan. Tetapi secara umum penyebab utamanya adalah generasi yang mungkin limited di area ini secara umum dari graben-graben yang ada. Karena kalau kita lihat dia graben-graben sistemnya berkembang itu kecil-kecil, jadi dia tidak masif luas seperti yang kita lihat di bagian backup seperti Palembang South Basin ataupun Jambi South Basin yang berarah Northeast Southwest. Mungkin itu menjawab Pak Danur. Ya,
Terima kasih Pak Perdana. Mudah-mudahan Pak Danur sudah terjawab pertanyaannya tadi. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Sigit Ari Pak. Pertanyaannya adalah untuk Arwana 1 sudah ada oil show yang ditemukan. Kira-kira penyebabnya apa ya sehingga belum ada commercial discovery? Kemudian kalau tidak salah ada oil window bahkan sudah ada overmeasure di Bengkulu Basin. Apakah memang hidrokarbon window-nya agak sempit sehingga bila window tersebut belum ada trap-nya maka HC menjadi belum ditemukan secara signifikan. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Baik, sebetulnya hampir mirip Pak. Sebenarnya kalau overmeasure yang tadi saya ambil dari paper yang publikasi ya dari Pak Panggabean itu beliau mengambil sampling di bagian onshore-nya. Jadi somehow saya membayangkan dia mungkin pernah boril lebih dalam kemudian terangkat ataupun di-enhance secara thermal karena adanya vulkanisme dari si barisannya sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini memang dia kalau kita lihat secara RO tadi baru masuk sekitar 0,7 0,87 bahkan itu merupakan di bagian yang cukup dalam gitu. Jadi mungkin secara generasi juga limitasi kalau kita lihat di posisi dari warna ini sendiri gitu. Jadi salah satunya memang limited dari charging yang ada di sini gitu kan. Atau mungkin tadi seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Wang juga bahwa peranan dari simpang aur suatu trading breeding sequence ke arah southwest itu juga bisa berperan sebagai tip zone. Tapi kalau melihat di sini ini kemungkinan di bagian selatan ini cenderung karena generasinya yang limited kalau saya dari hasil profilnya gitu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Perdana. Ini satu lagi Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin ini dari Pak Paulus Halo. Untuk Sumatera Forward, sejauh ini untuk source rock-nya dibahas terkait temperaturnya. Bagaimana dengan jumlah dan kualitas source rock itu sendiri? Apakah jumlah dan kualitas material source rock-nya sama baiknya dengan basin-basin serupa di backup? Ya, jadi kalau dari data raw gitu ya, untuk dari studi ini saya jujur tidak punya data yang komplit lah untuk data towel terutama data ini. Jadi tadi mengandalkan dari publikasi salah satunya yang kita pakai menjadi analog atau sebagai komparasi adalah yang oleh Hall 93 gitu ya. Jadi secara umum kalau kita lihat dari TOC-nya gitu, itu sebetulnya sudah di atas 1 sampai dengan 2 gitu kalau kita lihat di lower intervalnya. Jadi ini ekivalen lahat lemak, kemudian lower talang akarnya gitu ya. Kemudian di bagian batu raja ekivalennya pun dia malah cukup tinggi gitu kan. Hanya saja dari sisi maturity baru 0,7 sampai 0,87 gitu yang ada di sini. Nah, jadi kalau secara umum, secara richness sebetulnya ini cukup gitu ya, secara kekayaan gitu ya. Tetapi untuk secara komprehensif berapa volume yang tergenerasikan, berapa volume yang tereksplosi kita belum lakukan detail untuk di studi ini. Mungkin further study berikutnya kita bisa melakukan itu. Ya, terima kasih, Pak. Maaf Pak, ini ada pertanyaan satu lagi. Dari Pak Heri Suhartomo. Pertanyaannya adalah, terima kasih Kang Dana dan Pak Awang untuk presentasinya. Yang saya mau tanyakan satu, apakah pada line seismik sekitaran Arwana terlihat on-lap yang bisa mengakibatkan isu seal? Apakah ada, yang kedua, apakah ada line seismik yang memotong dengan sesar Semangko? Terima kasih, Pak. Jadi ada 2 pertanyaan dari Pak Heri Suhartomo. Baik, Pak. Saya coba jawab dulu yang pertama ya, Pak ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, kita kelihatan sebetulnya bukan, malah dia suatu program clinoform gitu. Kalau kita ikutin ini sebetulnya continue sampai dengan ke bagian utara, Pak, di bagian atasnya gitu ya. Nah, tetapi sebelum dari program ini kalau di bagian selatan bisa kita lihat ini kita punya suatu interval
di claystone atau essential yang atau very fine grain material gitu ya. Bahkan kalau kita lihat untuk main objektif kita yang di bagian bawah gitu di sini gitu itu cukup aman kalau kita lihat secara umum gitu. Nah kalau jadi sebetulnya isu tracking kalau menurut saya kalau di sini bukan menjadi suatu isu yang utama gitu ya. Jadi hanya saja mungkin secara size ini aja gitu yang menjadi isu kenapa menjadi sangat limited untuk generasinya untuk di posisi arwana 1. Tapi kalau kita lihat sebetulnya secara kemenerusan Grebenal system ini kita punya Greben yang mirroring dengan arwana yang utara sampai dengan di bagian selatan itu yang mungkin juga bisa memberikan kontribusi juga sebagai another kitchen untuk di area ini. Jadi isu tersebut sebetulnya bukan menjadi isu gitu. Untuk adanya suatu overlapping tidak terlihat secara baik gitu ya yang ada di sini. Tetapi kalau overlapping yang karbonatnya ya karena kita punya overlapping yang menandakan bahwa kita suatu sequence yang ada di sini gitu. Nah kemudian yang kedua untuk penampang yang melewati sesar semangko sebetulnya saya nggak ada gitu, nggak tampilkan di sini gitu. Jadi yang saya hanya tampilkan adalah di section 4 gitu yang dia melewati yang kemungkinan kita punya suatu yang clear lagi suatu ini adalah bukti keberadaan dari suatu mentawai fault zone yang ada di sini. Gitu. Nah untuk yang semangko yang atau semua fault zone yang ada di bagian lebih timurnya lagi saya nggak punya untuk di ini atau di section ini. Baik, terima kasih semoga jawab. Oh, terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini ada satu pertanyaan yang kami terlewatkan. Kami terlewatkan, Pak Perdana. Tadi ada dari Mas Ega kayaknya ini. Ya. Saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana evolusi struktur dari Paleogen ke Neogen? Karena dari struktural map banyak subbasins yang berkembang dengan arah struktur yang berbeda. Apakah kondisi ini mempengaruhi kualitas dan persebaran source rock khususnya size? Apakah ada DHI, garis miring oil slick di sepanjang sesar Mentawai? Mas Dana, terima kasih banyak. Nih ke Baik, terima kasih Pak Ega. Ya, beliau yang punya for-up Jawa tuh. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Ega. Jadi kalau tadi udah memperlihatkan map structure gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih Pak Ega, di bagian utara lebih banyak dikontrol oleh sesar-sesar yang berarah northwest southeast gitu ya. Nah kemungkinan ini related juga dengan aktivasi atau lebih cocok dia existing dari West Andaman Fault Zone. Kemudian di bagian selatan kalau kita lihat Pak Ega, di bagian outer dari koraknya kita masih punya itu yang berarah northwest southeast, sedangkan di bagian dalaman, nah ini Grebenal system sebetulnya yang berarah justru dia berarah northeast southwest gitu. Jadi kalau kita lihat di bagian selatan ini persis apa yang kita lihat di bagian backwardation gitu. Kita punya suatu continuity yang berarah northwest southeast yang dalaman Palembang subbasin, Palembang basin gitu. Kemudian kita punya suatu yang northeast southwest di bagian South Sumatra Basin yang related dengan Jambi Subbasin gitu ya. Jadi ini yang menarik bahwa Grebenal system justru di bagian selatan ini sangat dikontrol oleh dua gitu. Kita punya sesuatu yang berarah northeast southwest di sini, kemudian kita punya sesuatu yang berarah northwest southeast di bagian barat atau terluar dari Fort Basin-nya. Nah, secara umum kalau kita lihat struktur tersebut reaktivasi menjadi section yang lebih mudah. Jadi dia hanya sagging saja gitu. Jadi tidak ada suatu reaktivasi yang cukup signifikan di bagian inner fork-nya gitu. Jadi hanya daerah-daerah yang sekitar dari Mentawai fault zone-nya saja yang dia mengalami reaktivasi yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat di penambang ini lagi
gitu ya. Nah ini di bagian sini saja, tapi secara umum ini ya less structure lah bisa dibilang untuk level yang lebih mudah. Secara umum untuk balancing procession atau historinya secara detail belum pernah kita lakukan ya, tapi dari penambahan seismik sudah terlihat bagaimana evolusi struktur secara umum dari Paleogen sampai dengan Neogen dan ke yang lebih muda. Semoga terjawab juga. Ya, terima kasih Pak Perdana. Tapi itu tadi ada beberapa yang disampaikan juga ke Pak Awang, mungkin ditambahkan Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Evison. Ya saya hanya mau bikin komentar aja. Nah, yang ini Pak, yang masalah. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang Arowana ya. Sebenarnya kan Arowana kan udah sumber yang paling dalam ya. Ya di Forak Sumatera itu gitu. Jadi terima kasih Pak Perdana sudah mendetailkan semua tentang Forak Basin. Jadi kita harus mulai sekarang kalau kita mau meneruskan eksplorasi di Forak itu ngelihat dulu apa gitu dry hole analysis yang sebelumnya. Jadi Arowana ini udah sampai ke talang akar gitu, ekvivalent talang akar kan. Sensornya udah ketemu, posisinya juga udah di half graben tadi gitu. Kalau saya sih ngelihatnya Arowana itu dia late generation gitu. Jadi dia memang punya source yang lumayan lah. Sekitar 2% TOC, ada yang 3% TOC, juga HI-nya juga 300-an gitu. Hanya kalau kita lihat dari section tadi yang pada tunjukkan itu kelihatannya masih kurang tebal secara keseluruhan, burial-nya itu. Di posisi yang dalam gitu, dan sudah masuk ke Paleogen. Tetapi dia ada di graben, di half graben yang relatif dangkal. Jadi dia punya burial sedimennya itu nggak cukup gitu untuk early generation of petroleum. Akibatnya kita sudah ada nih. Jadi artinya itu dia baru mulai gitu ya, baru mulai generasi petroleum di half grabennya si ini tuh yang dibor oleh Arowana itu. Kan tadi di section sana ada yang ditunjukkan tuh half graben. Ini coba maaf Pak Dana bisa menunjukkan ini nggak posisi Arowana 1 di half graben tadi itu. Nah, kelihatannya kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus di Sumatera Selatan, dia kurang tebal gitu si itunya itu. Nah, yang agak regional coba pada anak. Tadi ada yang agak regional. Nah, sebelumnya yang posisi Arowana. Nah, ini nih ya, cukup di sini. Nah, kita harus tahu kita memang ini juga di pantai ya, walaupun punya kolom air juga harus diperhitungkan untuk thermal. Terus kalau kita lihat, ini mungkin hanya berapa second ya, tebal sedimennya itu gitu. Terus tadi saya cek bottom hole temperature itu sekitar 270 Fahrenheit ininya, bottom hole temperature dari TD-nya. Jadi ya di Celsius kan itu mungkin sekitar 100-an, 120. Itu juga awal maturity. Kemudian RO-nya juga dari filter interface-nya di TD-nya itu sekitar 0,87 ya. Itu juga masih awal maturity. Jadi kelihatan ini isu late generation gitu. Kalau tadi kan ada pertanyaan Pak Sigit kalau nggak salah. Jadi kenapa nih masalahnya nih si ini tuh si siapa? Si R1 tuh gitu ya. Pasir ada gitu dan cukup poros gitu kan. Trap juga ada. Tadi pada juga bilang masa ada itu kan itu. Sementara kan kita punya Paleogen sense-nya bagus, akar juga ada tembus gitu. Kalau saya lihat volume juga akan mengaruh gitu. Karena ini volumenya ini yang kecil gitu kan. Ini graben yang kecil, kemudian juga burial-nya nggak terlalu tebal kalau saya lihat secara thermal gitu. Walaupun dia lebih panas ini yang lain-lain ya, di atas 2,3 kalau saya nggak salah itu derajat Celcius per 100 meter ininya apa gradient geothermalnya. Tapi dia kurang burial gitu. Jadi itu baru awal matang. Ya, source rock yang biasa kita dapatkan di tanah akar di South Sumatera itu, kalau kita lihat kan kalau mengisi Kaji Semoga, yang mengisi banyak basin yang lain, itu kan dari graben-graben yang dalam. Dia punya sedimen yang tebal gitu. Dia ditutupi oleh batu raja, oleh guma yang sangat tebal, oleh muara nim, oleh kasai gitu ya. Nah di sini kurang gitu, sedimennya kurang. Jadi baru awal matang sehingga dia baru menghasilkan hidrokarbon. Kan sebenarnya begini, kalau di dalam geokimia itu kalau kita punya source yang sudah cukup terpendam di dalam satu window itu udah oke gitu. Ya. Karena dia butuh
tangan sampai dia bisa generasikan, nggak berarti setiap source yang masuk ke kitchen oil window itu udah langsung generasi, enggak. Dia butuh minimal itu sekitar 40% generasi dari source-nya udah ada gitu. Supaya nanti bisa bikin eksplosi dari source-nya keluar gitu. Karena dijenuhi minyak di dalamnya. Nah, kelihatannya dengan grabennya Arwana ini, sebut saja graben Arwana ini belum terjadi gitu. Dia baru awal matang gitu. Kalau saya melihat semua parameter RO-nya 0,87 di TD-nya. Kemudian juga bottom hole temperaturnya juga baru 270 gitu ya. Mungkin itu isu-isu recent aja gitu, isu-isu yang paling baru di Pleoplisto mendapatkan itu semua. Nah, artinya itu ini isu late generation atau terlambat lah, generasinya terlambat gitu, generasi terlambat karena memang burial yang kurang. Gitu. Nah, tetapi karena Arwana ini kan sebenarnya sumur kojo lah anggapnya ya, sumur bagus gitu karena dia menginformasi semua bahwa memang ada menerus itu ke Bengkulu for up. Nah, tetapi tidak berarti ini mendispute semua graben di for up. Tadi yang pada contohkan itu yang ditunjukkan. Coba kita telusuri gitu. Si graben ini ke graben-graben yang lain yang lebih dalam. Jadi yang burial overburden yang lebih dapatkan earlier generation of petroleum supaya kita dapat volumetric yang lumayan gitu. Itu. Jadi kalau kita mau bermain dengan termogenik, kelihatannya kita memang harus mencari graben yang tebal dengan burial overburden yang tebal supaya kita mendapatkan earlier generation of petroleum, artinya volumetricnya lumayan gitu. Ya. Nah, sementara kalau kita mau masuk ke yang neogen, ya memang kita mainnya di biogenic ya. Di biogenic, karena kita rapid sedimentation, tadi banyak turbiditnya, itu otomatis kan akan mengurangi gradient geothermal. Dia akan lebih kecil lah gradient geothermalnya. Mainnya di biogenic gitu. Ya. Nah, biogenic tapi harus hati-hati karena ada kasus leaking ya. Seperti terjadi juga dengan sumur rendang terakhir itu kan leaking. Gasnya penuh. Tadi saya sudah tunjukkan lognya ya. Itu ada gasnya gitu ya. Kurang volumenya. Itu pun terjadi dengan di sumur-sumur di Nias, dulu pernah dibuat di sana oleh Caltex ya, Ibu Suma dan lain-lain. Terus di Melaboh itu juga terjadi seperti itu, ada hal-hal yang leaking. Jadi itu harus diwaspadai. Jadi kalau kita mau meneruskan eksplorasi di Foraknya Sumatera ini, ada hal-hal yang harus kita lihat gitu. Dari pelajaran 25 sumur yang sudah dibor oleh company selama hampir 50 tahun ini ya, di Forak Basin. Petani satu-satu gitu. Jadi badannya sudah mendetailkan satu-satu dengan seismik yang baru. Nah, kita lihat lagi nih, apa nih. Kalau kasus saya, Arwana ini sumur oke gitu. Tapi problemnya itu, kelihatannya generasi yang terlambat gitu. Nah, kita membutuhkan generasi yang lebih duluan, lebih awal gitu. Nah, kita harus cari graben yang lebih dalam, dengan overburden yang lebih tebal gitu. Ya, saya pikir coba kita lihat ya ke tektoniknya, kita cari yang lebih dalam gitu. Mudah-mudahan kita punya volume yang lebih oke gitu. Ya. Kira-kira itu Pak Reflison tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita masih punya 20 menit paling nggak ya untuk diskusi. Ya. Kalau sampai jam 12. Ya. Terima kasih Pak Dana, itu tayangannya. Ya, terima kasih Pak Awang. Terima kasih juga Pak Perdana. Saya lihat di kolom chat sebenarnya sudah ada pertanyaan, tetapi saya kira mungkin ada yang mau ditambahkan oleh peserta. Mungkin bisa dengan menyampaikan di ini, memberi tanda raise hand. Mungkin kita akan silakan bertanya langsung, tapi waktu kita ya hanya sekitar 20 menit. Ya Pak John. Ya, silakan Pak Lubis. Ya, makasih banyak Pak John atas waktunya. Bagus sekali materinya Pak Awang dan Pak Danam. Sangat memberikan informasi yang baru sama kita. Masuk hasil-hasil seismiknya saya pikir yang sangat drastik lah. Ini pertanyaan ke Pak Awang termasuk leaking tadi di Bengkulu. Tidak ada riset itu yang menunjukkan di permukaan itu ada bukti-bukti metan atau gas yang lain yang support ide Bapak itu. Kemudian kalau tadi sedimentasi batuan pasir itu kira-kira umurnya berapa tuh Pak ya? Namanya dalam kategori mana dia? Bukti-bukti dari segi metan dan gas tadi itu kira-kira ada nggak penelitian selain dari line seismik? Itu aja. Terima kasih. Ya Pak Asar. Di yang masalah leaking ini memang kita di umur sejak Pliosen Pak ya.
sejak barisan naik gitu, sejak bukit barisan naik. Kan itu kan kayak erosi Pak ya, kayak erosi kan. Kayak erosi. Nah itu nanti sedimen itu larinya diendapkan di Bengkulu Pak, di Bengkulu Basin. Dan dia miring gitu, miring downlap terhadap lapisan-lapisan bawahnya, ya. Jadi prograding, terus kemudian downlap gitu. Nah, sebagian downlapnya itu ada yang di pasir-pasir yang tadinya mengandung gas, Pak. Ya. Sumur Rendang itu tadi ditunjukkan, tadi juga ada gambar gas chimney itu ya, yang dari punyanya Pak Dana. Itu kan sebenarnya gas sudah terbentuk di situ. Ya. Jadi gas itu sudah terbentuk secara natural gitu ya, karena mungkin secara natural dia cukup kaya akan organik, walaupun dia biogenik Pak ya. Kalau biogenik kan dia nggak butuh suatu kandungan organik yang tinggi kalau termogenik gasnya itu. Biasanya hanya dipakai 1,5% itu sebagai cut off untuk biogenik gitu. Nah kalau lingkungan cocok dia cukup anoksik gitu terbentuk, terus kita sudah punya halangan di depannya, misalnya jalur Mentawai itu kan dia naik gitu Pak ya. Jalur Mentawai naik, dia menghalangi gitu, Jadi kita punya basin mur Pliosen yang kayak organik gitu ya. Terus dengan temperatur yang rendah, kalau biogenik kan hanya dengan 80 Celcius bisa Pak, bahkan tidak boleh lebih dari 80 Celcius karena dimediasi bakteri si gas itu. Nah terbentuk Pak di ya yang dinamakan sebagai turbidit dulunya. Nah tetapi kemudian di berikutnya itu ada sensun yang paling baru gitu yang di Bukit Barisan sesudah dia semua akhirnya duduk di yang ada di bawahnya gitu. Nah kalau dia kontak pasir dengan pasir ya sesuai dengan hukum mekanika fluida dia akan nyari ke yang lower pressure, gasnya pindah gitu. Nah lower pressure adalah gas-gas yang dangkal yang tadi pasir-pasir yang prograding dari barisan Pak. Akan naik, nanti akan muncul sebagai gas ship di pantai Pak, di pantai-pantai Bengkulu gitu. Nah itu sudah terjadi Pak di Pantai Laboh. Di Pantai Malabo itu banyak sekali gasip, Pak. Gasip yang keluar, bahkan itu suka dijadikan oleh penduduk sebagai tempat-tempat masak-masak gitu. Gasip di pantai. Nah itu sebenarnya gas-gas yang memang diambil dari offshore ya Pak. Dicuri oleh lapisan itu, dicuri oleh tief bed yang Pliocene dan Pliocene, dipindahkan ke darat karena dia updip kan Pak, makin ke timur updip. Ya. Akhirnya dia muncul di pantai gitu. Nah, gejala itu bisa dicek Pak, di seismik itu bisa kelihatan gitu kan. Di seismik kalau kita bermain, kalau dengan seismik yang baru Pak ya, bisa dengan main FEO, main seismik atribut gitu, HI juga muncul gitu, kelihatan Pak. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu bisa diantisipasi Pak. Jadi pada saat kita memang mau mengambil trap yang biogenik gas, kalau biogenik gas besar juga oke Pak, itu nanti akan terjadi juga di Jawa Timur gitu, yang tadi Mas Dana sebutkan itu punyanya Mas Ega ya, memang Pak Ega dulu masternya di sana gitu. Reef-reef yang ada di Jawa Timur gitu, selatan Pak gitu. Itu pun akan sama terjadi gitu. Mungkin reef-reef itu kayak akan biogenik walaupun belum pernah tereksplor ya, yang di selatan Jawa Timur. Siapa tahu nanti ada erosi dari gunung-gunung di Jawa Timur yang pegunungan selatan nanti masuk juga ke situ, duduk sebagai on-lap-nya gitu. Down-lap-nya gitu. Nah, itu terjadi. Kita punya banyak kasus bisa belajar dari foraknya Sumatera ini karena sudah terjadi dari sejak Merauke, di Nias juga terjadi, ini ya juga terjadi di Rang juga sama, dibocorkan gitu Pak. Nah itu bisa diantisipasi Pak dengan data geofisika, dengan seismik yang bagus, yang baru gitu. Kan gas itu kan gampang dicek Pak, bisa ada bright spot gitu atau chimney gitu kan, atau dengan main atribut seismik juga bisa keluar Pak gas-gasnya gitu. Jadi bisa kita antisipasi dari awal Pak. Pada saat kita mau melakukan eksplorasi biogenik gas di daerah situ tuh mana yang masih oke gitu, cukup besar gitu untuk dikerjakan, yang belum bocor. Karena lingkungannya kelihatannya memang bisa mendorong terbentuk biogenik Pak di daerah Forak gitu. Ya, dan itu sudah terbukti gitu ya di sejak Malabo sampai ke bawah itu, sampai ke selatan gitu. Nah, kalau yang termogenik seperti yang tadi saya sampaikan Pak sebagai komentar gitu. Kita harus cari graben yang lebih dalam supaya kita punya overburden yang agak tebal gitu. Supaya terjadi generasi minyak gitu. Kalau itu minyak bisa saya yakin Pak, minyak ada, hanya butuh generasi petroleum yang lebih awal gitu. Kalau arwana itu kelihatannya dia arwana dia baru terjadi generasi Pak. Mungkin ya sekitar Pleoplisto mungkin bisa saja. Kalau isu 2 juta tahun itu masih kurang Pak. Isu 2 juta tahun untuk terjadi hidrokarbon yang cukup itu masih kurang kalau dalam petroleum Pak. Isu 2 juta tahun. Paling nggak minimal butuh 5 juta tahun Pak
sudah terbentuk hidrokarbonnya, baru cukup metriknya. Terima kasih Itu banyak. bahasa. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Yang lain Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi, kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Pak Suarsono sudah siap-siap sepertinya. Ya, baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, karena memang sudah menjelang siang, lalu kita juga sudah mendapatkan informasi yang cukup mahal dan berharga yang sudah disampaikan oleh Pak Awang dan Pak Perdana, maka saya kira kita akhiri dan kita beri applause ya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Awang dan Pak Perdana. Semoga tidak kapok, lalu kita akan hubungi dan akan butuh informasi lebih lanjut, dan mudah-mudahan beliau berdua masih sedia untuk kita korek informasi tersebut. Ya, silakan Pak. Mungkin saja, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin terlewatkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kami persilahkan kepada Bapak jurusan Fisika, Bapak Asar Budha Lubis untuk menutup. Kepada Pak Asar Budha Lubis, kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak John atas waktunya. Sebenarnya tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Waktu yang kita set juga sepertinya cukup. Mari yang kita harapkan juga saya pikir sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian ekspektasi dari mahasiswa, harapannya tambah pengetahuannya. Mengucapkan terima kasih kami sebesar-besarnya kepada Pak Awang dan Pak Mana atas waktunya. Ya. Hal-hal seperti ini mungkin ke depan perlu kita bangun koneksi sehingga kita bisa dapat informasi-informasi baru ataupun up to date untuk kebutuhan kita supaya nggak tertinggal di Bengkulu yang di Jawa gitu ya. Itu saja mungkin harapan kami ke depan, ya jangan kapok kalau kami kontak-kontak lagi atau kami tanyain ya. Seperti Pak Rebrison tadi, di program studi kami itu belum ada geologis, interpretasi, kadang-kadang butuhkan lain-lain. Oleh karena ini kami selalu mengharapkan nanti bantuan Pak Awang dan Pak Perdana. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini menjadi berkah. Saya sudah membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.